Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Bambang. Saya akan mengajari sejarah peminatan, yaitu tentang strategi pergerakan nasional yang jitu kelas 12. Baik, kenapa kita membahas masalah strategi pergerakan nasional yang jitu? Karena pada masa itu Jepang sangat-sangat kejam, membuat rakyat Indonesia susah, teraniaya, dan selalu adanya penganiayaan terhadap masyarakat Indonesia waktu itu. Jadi pergantian dari Belanda ke Jepang sangat-sangat kejam untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Jepang waktu itu. Jadi perlawanan bersenjata ada di sini tidak seimbang Jepang dengan Indonesia waktu itu. Karena Jepang mempunyai alat yang canggih, sedangkan Indonesia tidak mempunyai alat yang canggih, hanya menggunakan alat apa adanya seperti bambu runcing, terus ada celurit, bawa celurit dan sebagainya. Jadi sangat-sangat memperhatikan pertempuran waktu itu. Jadi perlawanan senjata adanya perilaku yang semena-mena oleh tentara Jepang dan pelaksanaan rumusan. Jadi di sini dibagi menjadi suatu daerah, yaitu perlawanan rakyat Aceh, adanya perlawanan rakyat Sukamana, Tasikmalaya, terus ada perlawanan rakyat di Indramayu, terus pemberontakan peta di Blitar. Jadi kita lari ke perlawanan rakyat Aceh. Jadi perlawanan rakyat Aceh pada Jepang terjadi dua kali, yaitu perlawanan di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid, perlawanan di bawah pimpinan yaitu Tengku Abdul Jalil terjadi di daerah Cutpilang. Jadi anak-anak Bapak, nah di sini sangat-sangat luar biasa perlawanan masyarakat Aceh terhadap Jepang waktu itu. Jadi pada 10 November 1945 10 November 1942, Bapak ulangi, latar belakangnya terjadi perlawanan adalah tindakan semena-mena pasukan Jepang kepada umat Islam, seperti pembakaran masjid dan pembunuhan sebagian jemaah ketika sedang sholat subuh. Jadi perlawanan rakyat Aceh selanjutnya terjadi di Sesamauriu pada November 1944 di bawah pimpinan Tengku Hamid. Jadi perlawanan rakyat Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid ditumpas secara keji oleh tentara-tentara Jepang. Nah, jadi luar biasa. Semangatnya 45 itu membangun pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi perlawanan rakyat, langsung dilanjutkan lagi perlawanan rakyat Sukamana, yaitu Tasikmalaya. Perlawanan rakyat Sukamana terjadi pada 25 Februari 1945. Nah, di bawah pimpinan Ki Haji Zainal Mustafa, perlawanan rakyat Sukamana diakibatkan rakyat Sukamana menolak melaksanakan Saikerei, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah timur Tokyo. Akibat penolakan ini, tentara Jepang melakukan pembantaian pada umat Islam yang melaksanakan sholat subuh. Ki Haji Zainal Mustafa, pimpinan pesantren di Sukamana, memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan pada tentara Jepang. Jadi perlawanan rakyat ini dapat dipadamkan oleh Jepang. Oleh Ki Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap lalu dijatuhkan hukuman mati. Nah, jadi memberontak peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Suprijadi, seorang komandan pelaton peta. Pemberontakan ini dikarenakan tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat pelaksanaan Romusa. Pemberontakan peta di Blitar merupakan pemberontakan terbesar yang dihadapi Jepang, sehingga peta di Blitar merupakan pemberontakan terbesar yang dihadapi Jepang, sehingga peta di Blitar merupakan pemberontakan terbesar dihadapi Jepang, sehingga hal ini menyadarkan Jepang bahwa
sikap nasionalisme rakyat Indonesia telah berkembang untuk melawan Jepang. Luar biasa emang. Nah, di sini kita harus melihat bahwasanya sampai sekarang pergerakan-pergerakan ini harus kita tumbuhkan, harus kita semangati, harus kompak. Disinilah kita harus mempertahankan NKRI agar bangsa Indonesia tetap jaya. Kita lanjut perlawanan rakyat di Indramayu yang asik ini ceritanya. Jadi perlawanan rakyat Indramayu terjadi pada Juli 1944 di bawah pimpinan Haji Madrias. Nah, jadi memang setiap daerah itu mempunyai banyak sekali perjuangan-perjuangan yang memang pada dasarnya mereka memiliki darah yang mengalir, yaitu dari kemerdekaan. Nah, kita sebagai negeri anak penerus bangsa harus siap ini untuk memperjuangkan hak-hak dan keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Jadi perlawanan ini dilatar belakangi oleh tindakan kejam tentara Jepang kepada rakyat. Perlawanan ini juga dapat ditindas secara keji oleh tentara Jepang. Jadi perlawanan tidak bersenjata. Apa ini, kenapa kok tidak ada perlawanan tidak bersenjata? Apa maksudnya sini? Jadi sini perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang tanpa senjata dilakukan oleh kelompok yang tidak mau bekerja sama atau non kooperatif. Dipimpin Sukarni dan Khairul Saleh, perlawanan dilakukan dengan cara membuat organisasi yang diberi nama Pemuda Mentang. Nah, jadi Pemuda Mentang ini Pemuda Mentang 31 yang itu ya golongan non kooperatif, berjuang secara terorganisir atau terorganisir. Jadi bahasanya harus pas, jangan terorganisir, nggak ada itu. Jadi terorganisir, maksudnya terorganisasi, terorganisir ini rapi, tertata, jadi cerdas, tepat. Nah, seperti nggak salah langkah untuk melawan Jepang, karena Jepang itu tidak memakai toleransi lagi, main bunuh-bunuh saja. Nah, terus golongan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berjuang secara legal. Dalam perkembangannya, golongan ini menolak bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian dari Jepang, sehingga mereka mendesak Soekarno-Hatta untuk mempromosikan Indonesia tanpa menunggu dari Jepang. Nah, inilah luarnya biasa Indonesia, tidak pernah mengemis. Kemerdekaan aja nggak pernah minta. Lebih baik mati untuk bangsa Indonesia daripada meminta-minta. Nah, dari konteksnya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan sosial. Nah, kita lanjut lagi ke kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Baik, itu saja anak-anak Bapak untuk pembelajaran kita, dan kita sambung lagi untuk kedepannya agar kita bisa memahami tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Oke, anak-anak Bapak, simak dan terus ikuti YouTube Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.